Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Zahra dengan NIM 202302020003 dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Khairul Hasan Basri dengan NIM 2023 02020005. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan praktikum kartografi dengan judul Ketelitian Penggambaran Peta. Sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih tujuan dari praktikum ini? Tujuan yang pertama adalah mengasah ketelitian dalam pembuatan peta secara manual. Yang kedua, memahami perkembangan sejarah dalam kartografi. Yang ketiga, memahami dan mengidentifikasi berbagai jenis peta. Yang keempat, mampu mengidentifikasi kelengkapan peta. Dan yang kelima, mampu menghitung luas keseluruhan peta dan luas penggunaan lahan utama pada peta. Setelah itu, alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama pastinya peta acuan atau good map, 1 lembar aja. Yang kedua, kertas kalkir ukuran A3 sebanyak 2 lembar. Yang ketiga, penggaris ukuran 30 cm. Yang keempat, beberapa pensil warna. Yang kelima, spidol hitam. Yang keenam, pulpen hitam. Dan yang ketujuh, solatip kertas. Di selanjutnya itu ada kartografi dan sejarah kartografi. Kartografi merupakan penggabungan seni pengetahuan ilmiah dan teknologi dalam pembuatan peta, serta make-up studi tentang peta sebagai dokumen ilmiah dan karya seni. Selain itu juga ada di zaman kuno, yaitu kartografi dimulai dengan ribuan tahun yang lalu dengan peta-peta kuno di peradaban Mesir. Dan di nomor 2 ada Renaissance Eropa. Kartografi mengalami perkembangan signifikan dengan penemu geografi dan wilayah di Amerika dan Asia. Yang selanjutnya itu ada pemetaan digital. Pemetaan digital dapat diakses secara online dan memberikan akses mudah ke informasi geografis. Yang selanjutnya itu ada zaman modern. Perkembangan teknologi ini seperti fotografi udara, pemetaan satelit, dan sistem informasi geografis atau SIG. Selanjutnya ada pengertian peta. Pengertian peta merupakan representasi grafis dari permukaan bumi atau area tertentu dalam bentuk yang lebih sederhana dan terukur. Dalam perkembangannya, peta tidak hanya diperoleh dari survei lapangan secara langsung, tapi juga menggunakan teknologi seperti GPS. Macam dan jenis peta. Yang nomor 1, jenis peta berdasarkan isinya, yaitu ada peta topografis dan tematik. Di nomor 2 ada berdasarkan bentuk tampilannya, yaitu ada peta foto dan peta digital. Di nomor 3 itu ada macam peta menurut skalanya, ada peta skala besar, skala kecil, dan skala sedang. Di nomor 4 itu ada macam peta berdasarkan isinya, ada peta umum, peta khusus, dan peta chart. Selanjutnya itu ada step by step, yaitu langkah kerja. Yang pertama itu siapkan kertas kalkir dan print out peta yang sudah disiapkan. Yang kedua itu siapkan alat tulis yang digunakan seperti pensil warna, pulpen, spidol, dan penggaris. Yang ketiga itu ada letakkan kertas kalkir yang akan digunakan untuk menyalin gambar print out menggunakan solatip setiap sisi di antara kertas kalkir dengan print out peta. Yang keempat ada mulai menyalin pada peta dengan teliti menggunakan pensil warna. Nomor 5, setelah selesai cantumkan kelengkapan peta dan berikan keterangan nama dan NIM. Selanjutnya yaitu kemudian hitunglah luas keseluruhan peta dan luas penggunaan lahan utama, minimal 2 penggunaan lahan utama dengan cara square method. Selanjutnya di sini ada tabel identifikasi kelengkapan peta. Jadi peta yang saya dan Hoirul buat, di dalamnya sudah pasti ada judul, ada skala grafisnya, ada skala angkanya, ada orientasi petanya, ada legenda, ada koordinat geografis, ada sumber data, dan ada perhitungan luasnya. Selanjutnya ada video berdurasi singkat yang memperlihatkan bagaimana saya dan Hoirul menggambar atau mencetak peta di kertas kalkir.
Ini proses pada saat mewarnai peta tersebut. Ini hasil salinan peta yang pertama. Selanjutnya ini salinan peta yang isinya perhitungan luas peta tersebut. Di sini saya membuat perbedaan antara dua lahan yang akan dihitung, yaitu ilalang dan semak belukar. Kalau ilalang ditandai dengan pinggir tepinya berwarna biru, sedangkan semak belukar pinggir tepinya berwarna merah muda atau pink. Di sini proses yang rumit, tapi ini paling penting karena mengkotak-kotakan satu kali satu supaya mempermudahkan nanti menghitung luas peta dan luas sebenarnya. Ini hasil salinan peta yang kedua. Di slide ini terdapat hasil penggambaran peta yang kita buat. Yang pertama ada peta salinan di kertas kalkir, yang kedua ada peta salinan juga di kertas kalkir tapi bentuknya untuk perhitungan. Selanjutnya ada pembahasan mengenai penggambaran peta. Selama proses penyalinan, printout harus ditempelkan pada kertas kalkir menggunakan selotip untuk menghindari pergeseran dan memastikan stabilitas peta yang akan disalin. Sebelum memulai penyalinan, buatlah garis tepi dan area khusus untuk menambahkan keterangan pada peta. Penyalinan ini dilakukan dengan menggunakan pulpen dan spidol berukuran 0,5. Penyalinan menjadi lebih mudah dengan kertas kalkir karena sifatnya yang transparan, mempermudah untuk melihat detail geografis pada peta. Namun, hati-hati diperlukan karena kertas kalkir rentan terhadap noda. Jika terjadi kesalahan besar, penyalinan mungkin perlu dilakukan dari awal, dari nol. Jadi gunakan pelindung tangan seperti tisu untuk menghindari tinta dari drawing pen karena akan merusak kertas. Selanjutnya ada perhitungan luas peta. Kita bagi menjadi 3 perhitungan. Yang pertama, luas keseluruhan peta, yaitu peta di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Jadi luas pada petanya itu kita hitung dari kotak-kotak yang sudah kita buat. Saya sudah menghitung ada 201 kotak dikali 1 cm dikali 1 cm. Hasilnya 201 cm persegi. Untuk menghitung luas sebenarnya, maka luas pada peta dikali skala yang udah kalian buat. Di sini skala saya 15.000, makanya dikali 15.000 dikali 15.000. Hasilnya 45 miliar 225 juta cm persegi. Kalau dijadiin kilometer jadi 4,5225 km persegi. Kemudian luas pada ilalang kita cari luas di petanya dulu. Itu ada 101 kotak dikali 1 cm dikali 1 cm, hasilnya 111 cm persegi. Untuk mencari luas sebenarnya masih sama, di luas pada peta dikali skala yang kita buat, 15.000 dikali 15.000. Hasilnya 24 miliar 975 juta cm persegi. Kalau dijadiin kilometer persegi jadi 2,4975 km persegi. Yang terakhir ada luas lahan semak belukar. Masih sama, luas pada petanya itu kita hitung dari kotaknya, ada 43 kotak dikali 1 cm dikali 1 cm, jadi 43 cm persegi. Untuk mencari luas sebenarnya 43 cm
meter persegi dikali 15.000 dikali 15.000. Hasilnya 9.675 juta cm persegi dijadiin kilometer persegi jadi 0,9675 km persegi. Adapun kesimpulan menggambar peta dengan kertas kalkir yaitu menyangkut peta dengan kertas kalkir berkonsentrasi dan juga menuntut konsentrasi yang tinggi untuk menghindari kesalahan. Karena kesalahan tidak dapat diperbaiki setelah gambar. Selain itu, kertas kalkir cenderung mudah rusak dan cepat kotor, sehingga pekerjaan harus dilakukan dengan hati-hati. Pada intinya, peta merupakan representasi grafis dari permukaan bumi atau area tertentu yang bisa disederhanakan dan tekstur. Konsep penggambaran ketinggian dan penurunan permukaan bumi di suatu wilayah melahirkan jenis peta yang dikenal sebagai peta topografi. Ini dia presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.